Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Maulana, SIKOM MSc, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 3 dengan kode mata kuliah AK081303 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi ini merupakan mata kuliah wajib. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memotret, mengambil gambar, foto, dan video, serta memanfaatkannya dalam bidang keilmuan ilmu komunikasi. Secara garis besar, materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi sejarah fotografi dan perkembangan kamera dari masa ke masa, dasar kerja dan anatomi kamera serta lensa, pengaturan ketajaman gambar, angle dan jenis-jenis shot, konsep segitiga exposure, teori dasar cahaya, komposisi, serta jenis-jenis fotografi. Selanjutnya, mahasiswa juga mempelajari konsep dasar video, konsep fotografi still life dan produk, fotografi manusia atau human interest, fotografi jurnalistik, digital imaging, teknik video dokumentasi, editing video, hingga cara menyusun, menyimpan, dan mempublikasikan portofolio karya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 7, yaitu mampu menyusun karya jurnalistik untuk media konvensional dan digital, serta CPL 8 yaitu mampu menguasai konsep teoritis, teknik pengambilan foto, dan proses editing. CPL ini telah tertuang dalam RPS dan divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengenal fotografi secara umum. CPMK 2, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar fotografi. CPMK 3, mahasiswa mampu membuat karya fotografi dengan kualitas baik. CPMK 4, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik video dokumentasi. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu menghasilkan karya video dengan kualitas baik. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery, saya menyampaikan materi secara tatap muka melalui metode ceramah, diskusi kelompok, latihan, dan project based learning pada pertemuan-pertemuan praktik. Pembelajaran ini didukung media berupa perangkat lunak seperti software aplikasi editing, serta perangkat keras seperti kamera, lensa, lighting, dan perangkat-perangkat lainnya yang tersedia di laboratorium fotografi Fakultas Ilmu Komunikasi. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, serta presentasi hasil praktik mahasiswa, seperti hasil memotret miniatur benda, foto produk, foto modeling, foto peristiwa, hingga proyek video yang telah diedit. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses, yaitu penilaian sikap, 2 kali penilaian berbasis kasus atau case based, serta tugas-tugas praktik yang dinilai menggunakan rubrik analitik dan holistik. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan pada mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi. Baik, berikut adalah proses video pengajaran pada mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi dengan materi pada pertemuan ke-7, yaitu jenis-jenis fotografi serta sejarah dan tokoh-tokoh fotografi. Mari kita simak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan coba absen dulu. Ini bagian dari penilaian untuk dari segi presensi. Apakah hadir semua? Oke, siap. Ya, karena kita sudah masuk pertemuan ke-7, ini tentang jenis-jenis fotografi. Nah, pada materi ini kita harus lihat dulu apa aja sih kriteria-kriteria penilaian dan metode pembelajarannya, yaitu di RPS. Sebelumnya di pertemuan pertama saya sudah pernah jelaskan juga apa itu RPS,
apa aja capaian-capaian mesti kalian gapai ketika nanti lulus dari mata kuliah ini. Nah, itu sebenarnya ada di RPS. Kita langsung aja ke pertemuan ketujuh. Apa sih capaian pembelajaran mata kuliahnya? Jadi pada pertemuan ketujuh ini, jadi teman-teman harus bisa menjelaskan jenis-jenis fotografi. Nanti indikator penilaiannya apa? Yaitu kalian bisa secara lengkap menjelaskan jenis-jenis fotografi dan secara lengkap siapa aja sih tokoh-tokoh dalam bidang fotografi di dunia dan di Indonesia. Kayak gitu. Nanti metodenya kita diskusi seperti ini dan nanti ada semacam belajar mandiri di rumah. Nanti saya akan ada penugasan-penugasan. Nah, kita langsung ke materinya aja. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu komposisi dalam fotografi. Nah, saya mau tanya, biar merecall materi lalu, komposisi dalam fotografi itu apa aja sih? Ada yang tahu? Mungkin Adnan? Roll of third, terus? Golden ratio, apalagi kira-kira? Kalau misalnya ada semacam yang dia sangat mencolok, ya center of interest gitu. Nah, itu beberapa komposisi-komposisi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan masuk di pertemuan 7 yaitu jenis fotografi. Setelah dari sini, minggu depan kita akan masuk kepada salah satu dari jenis fotografi tersebut, yaitu still life dan produk. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi saya berharap teman-teman nanti bisa menjelaskan fotografi genre-genrenya secara lengkap dan dasar-dasar pengelompokannya. Terus bisa membedakan karakteristik utama tiap jenis-jenis fotografi. Terus mengidentifikasi siapa sih tokoh-tokohnya baik di dunia maupun di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis dari sebuah foto dari banyak-banyaknya kasus yang akan saya berikan nanti gitu. Nah, kira-kira minggu ini kalian pernah ngeliat foto apa? Foto apa yang paling berkesan? Ada nggak di HP kalian? Ini paling berkesan. Berarti masuk jenis sport. Oke. Ada lagi yang mau ditunjukin fotonya? Masuk jenis apa? Kalau yang sifatnya building gitu apa? Fotografi apa? Arsitek. Gitu. Di minggu-minggu ini mungkin foto sesuatu dan sebagainya pasti punya foto yang berkesan. Nah, itu diidentifikasi kira-kira itu masuk jenis foto apa. Kalau ngelihat dari dua foto ini, kalian condong pilih yang mana? Yang ini. Kenapa? Hah? Pemandangan lebih jelas. Kenapa nggak ini? Ayo, yang milih unik siapa? Yang milih unik? Yang sebelah foto sebelah kanan kalian. Kenapa alasannya? Abstrak. Terus apa lagi? Siluet. Terus apa lagi? Kenapa nggak ini? Udah terlalu basic. Oke. Next. Kalian pilih yang mana? Ini? Oh, ini? Kenapa? Kan tadi sama dah kayaknya. Yang kiri? Kenapa kiri? Lebih fokus. Jelas, tajam. Kenapa nggak ini? Nggak ada titik fokusnya. Kayak ngasal gitu ya? Iya. Oke, next lagi. Nah, kalian pilih yang mana? Ini. Kenapa? Gue nggak konsisten tadi, kayak bagus, tajam dan sebagainya. Tiba-tiba berubah. Oke, kita simpulkan. Jadi sebenarnya foto-foto ini foto-foto bagus semua. Tapi ada foto baik. Foto baik adalah foto yang punya pesan yang lebih dalam. Foto ini tadi basic. Kita pasti sebagai fotografer awam, kalau misalnya kita jalan-jalan sebagainya, pasti akan bikin foto kayak gini ya. Tajam, jelas dan sebagainya. Tapi kalau kita next satu level di atasnya, ini lebih dalam. Kalau kita, misalnya saya fotografernya ya, mengatakan bahwa ini ada satu orang lagi menunggu orang yang mungkin orang dicintainya kayak gitu. Jadi dilihat dengan adanya orang yang lalu lalang, dibikin seperti pakai low shutter speed lah, kayak gitu. Jadi ini tekniknya lebih dalam dibandingkan yang sebelahnya, gitu. Jadi main low shutter speed, dia dibikin siluet, jadi seakan-akan dia menunggu di tengah keramaian kayak gitulah. Nah ini udah biasa, pasti kita akan bikin foto, misalnya teman kita bikin fotonya jelas, candid dan sebagainya. Kalau ini lebih dalam,
Jadi ini kan misalnya teman-teman jalan-jalan ke Jepang lah, Shibuya, kan apa ada lalu lalang gitu kan. Kalau foto nge-freeze aja udah biasa kan, tapi di sini pakai estetika yang lainnya gitu, bikin low shutter speed. Jadi kelihatan dinamisasi perpindahan gitu lah ya, pergerakan. Nah kalau yang satu lagi nih lebih dalam lagi, ini seakan-akan seperti dia punya kepribadian ganda. Jadi digambarkan seperti ini, jadi nggak jelas lah karakternya seperti apa dan sebagainya. Kok ini udah biasa kan? Oke, foto-foto yang seperti yang sebelah kanan teman-teman itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Padahal semuanya fotonya foto bagus, cuman yang foto yang sebelah kanan dia punya cerita yang lebih dalam, gitu. Nah, jadi dari foto yang baik baru kita akan menuju ke genre fotografi. Nah, ini kita harus mengkelompokkan genre-genre tersebut dari pertama subjeknya, tujuan, terus pendekatan estetikanya. Kenapa sih kita perlu mengelompokkan? Karena kalau kita sudah mengelompokkan, kita akan tahu nih kira-kira pemilihan alatnya seperti apa. Karena landscape dengan potret akan beda pemilihan alatnya. Misalnya landscape pakai lensa wide, potret pakai lensa fix dan sebagainya akan beda gitu. Nanti kalau kalian fokus ke satu genre, kalian akan fokus juga alat-alat yang akan kalian beli kah atau sewa dan sebagainya akan beda. Terus mengarahkan gaya dan pesan akan beda juga, makanya perlu kita kelompokkan dan membuka jalur profesi. Semakin kita punya spesifikasi sendiri akan beda nih. Misalnya Farah ahli jurnalistik, misalnya kayak gitu-gitu. Torik misalnya fotografi, jadi akan lebih spesifik, akan lebih bagus gitu. Jadi tadi ya, foto baik itu menuntut kita dari segi exposure pas, tajam, komposisinya enak, pesannya kuat. Ini harus tetap kita lakukan untuk di genre-genre berikutnya. Nah, ini ada 8 jenis fotografi yang paling umum. Sebenarnya masih banyak lagi. Selain dari 8 ini, kira-kira ada genre fotografi apa lagi yang belum ada di sini? Kira-kira sport, terus apa lagi? Biasanya kalau kalian kondangan bisa Sabtu Minggu temannya nikahan, bahasanya apa tuh? Wedding fotografi. Terus apa lagi? Ya, graduate bisa. Terus apa lagi? Banyak kan? Tapi ini paling umum ada 8. Ada landscape, ada satwa, ada makro, ada potret, jurnalistik, human interest, still life, ada fine art. Nah, ini fotografi landscape. Dia karakteristiknya butuh lensa lebar. Nah, karakteristiknya panoramanya harus luas, kekuatannya pada garis horizon. Nah, paling bagus di golden hour. Ruang ketajamannya itu harus luas, gitu. Lalu kalau yang satwa, wildlife, tuh pakai lensa tele. Boleh aja pakai lensa wide, tapi deketin. Kalau kalian mau foto singa, deketin, nah, bahaya kan, makanya harus pakai lensa tele, kayak gitu. Biar nggak kabur juga kan satwanya. Jadi memotret fauna dari jauh, butuh lensa yang panjang. Ini shutter speed harus cepat, karena kalau udah ada pergerakan orang dia akan kabur dan sebagainya. Nah, butuh kesabaran. Kalau kalian pernah lihat foto-foto kayak National Geographic, ya kan, dia butuh berapa tahun tuh untuk dapatkan satu foto yang bagus. Makanya butuh kesabaran. Lalu ada foto makro. Ini yang objeknya kecil dibikin menjadi besar. Nah, ini foto potret. Nah, ini saya foto Ayana, siapa? Tahu yang art influencer Korea? Nah, ini saya fotoin gitu. Minimal udah pernah fotoin. Nanti potret dia menunjukkan ekspresi dan wajahnya, latar belakangnya blur, jadi harus pakai lensa fix atau lensa yang punya diafragmanya angka kecil ya, gitu. Terus modeling menampilkan busana, produk, terus pencahayaannya harus matang. Terus ada human interest, ini lebih kepada merekam sisi manusia pada aktivitas sehari-hari, kuat di momen dan sama emosi yang jujur gitu, tidak di setting-setting ya. Lalu yang berikutnya ada jurnalistik, ini merekam peristiwa atau berita padanya, lebih ke faktual dan sebagainya. Terus ada dokumenter, ini merekam isu sosial, dibikin semacam foto esai, jadi punya cerita-cerita. Dan ada street fotografi. Sebenarnya ini hampir sama, cuman ada perbedaannya di spesifik di masing-masing. Nah, ini saya foto pas lagi di kereta, ini ada yang lagi ngaji. Nah, ini saya nggak sengaja sih. Jadi fotonya pas ini doang, pas lagi dilihat hasilnya, wow, jadi kayak seakan-akan punya cerita lain lah. Tergantung kalian memaknainya seperti apa, gitu.
Nah ini still life, pasti teman-teman di mata kuliah ini akan ada praktikum, dia akan diajari dengan still life gitu. Jadi benda mati atau produk apapun dibikin seakan-akan punya nilai ya, atau seakan-akan hidup lah gitu, bercerita gitu. Ini saya foto jam tangan dengan latar belakang hitam dan ada aksen-aksen yang lain. Terus arsitektur ini lebih pada motret bangunan, misalnya kayak gedung ini dari luar kan potret. Terus ada fine art, ini foto sebagai karya seni, menunjukkan gagasan, konsep, dan gaya personal dari si fotografer. Nah ini dari ciri-ciri utamanya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya, tapi ini lebih detail apa aja sih kebutuhan-kebutuhannya untuk landscape, foto-foto yang lainnya. Nah yang bisa dilihat di materi ini nih. Kayak landscape, dia butuh ruang luas, tajam seluruhnya. Pakai lensa apa sih? Pakai lensa lebar, terus pakai tripod, terus di profilnya harus deep gitu. Kalau satwa, ini subjeknya jauh bergerak, baru pakai lensa tele. Terus kalau makro, ini objeknya kecil, jadi pakai lensa makro. Terus kalau potret, dia harus pakai lensa fix, biar backgroundnya blur. Terus ada jurnalistik dan sebagainya. Nah ini teman-teman bisa jadi panduan nih ketika nanti mau fokus di salah satu jenis fotografi ini ya. Gitu. Nah ini tokoh-tokohnya. Sebelum itu kita coba lihat videonya dulu ya. Layaknya seni lukis yang memiliki berbagai macam aliran, masing-masing aliran dapat mempengaruhi karya foto tersebut dan menjadi ciri khas dari karya-karya foto yang akan dihasilkan. Mengenal genre-genre dalam fotografi dapat membantu Anda membangun personal branding Anda sebagai seorang fotografer. Mengetahui aliran-aliran tersebut juga dapat membantu Anda mengetahui letak kekuatan Anda sebagai seorang fotografer, yaitu memilih genre foto yang paling sesuai dan menjadi minat terbesar Anda dalam berkarya. Nah, berikut 11 genre atau aliran yang populer dalam dunia fotografi. Sekarang Anda sudah mengetahui aliran-aliran yang populer dalam fotografi. Jadi genre foto apakah yang akan atau sedang Anda tekuni? Jawab di kolom komentar ya. Selamat berkarya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan juga ke teman-teman kamu. Sampai jumpa. Nah, ini lebih lengkap penjelasannya ya tentang apa aja sih genre-genre fotografi yang bisa teman-teman geluti gitu. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, tadi lebih kepada genrenya, siapa aja sih tokoh-tokohnya yang menggeluti dari genre-genre tadi. Ini saya ngerangkum ada 4, ini yang saya terkenal. Kalau ini tokoh fotografi dunia ya. Ada Ansel Adams, ada Henry, ada Steve McCurry, ada Sebastio. Nah ini ada penjelasan-penjelasannya. Jadi kalau Ansel Adams itu dia lebih kepada maestro landscape hitam putih. Dia mengembangkan zone system untuk mengontrol nada terang gelapnya. Terus ada Henry, ini bapak fotografi street fotografi. Terus ada Steve McCurry, ini fotografer National Geographic. Dikenal sebagai Afghan Girl, jadi dia moto wanita Afghanistan. Terus ada Sebastio, dokumenter sosial yang berskala besar, lebih banyak tentang imigran, alam dan sebagainya. Terus next, kalau yang Indonesia ini ada Cassian Chaphans, ada Darwis Triadi, ada Oscar Matulo, ada Kartono Riyadi. Nah teman-teman yang familiar yang mana? Darwis Triadi ya. Selain Darwis Triadi siapa lagi yang teman-teman kenal? Ya Rio Motret. Terus siapa lagi? Ada yang cewek? Martha Suherman juga bagian dari yang sekarang kita kenal ya kayak gitu. Nah ini tokoh-tokoh penting dari fotografi Indonesia. Nah ini sebagai fotografer pribumi pertama di Indonesia, dokumentasikan keraton dan candi. Ini Darwis Triadi lebih kepada fashion. Ini Oscar Matuloh, fotografi jurnalistik dan kurator. Nah, ini sama Karto Riyadi, foto jurnalistik juga. Ada satu lagi Arbain Rambe. Pertanyaannya, ini kira-kira genre foto apa nih? Kenapa bisa street? Karena di jalanan. Kira-kira dari foto ini bisa 2 genre, 3 genre enggak? Buat kalian? Bisa.
Kalau misalnya selain street nih, apalagi nih kira-kira masuknya? Arsitektur. Terus apa lagi kira-kira? Jurnalistik juga bisa nih, ya kan? Jurnalistik, human interest juga bisa. Gitu. Foto yang berikutnya mana nih? Ini apa nih genrenya nih? Ya, tadi alam liar juga bisa. Terus apa lagi nih? Hah? Apa? Makro gitu. Ini makro fotografi gitu. Ya ini ada tugas kelompok. Nanti saya akan bagi teman-teman menjadi kelompok kecil. Pertama nanti kalian harus cari 3 foto yang mewakili genre yang akan kalian pilih. Mungkin aja bisa satu foto satu genre, bisa kalian arsitektur, landscape, terus potret kayak gitu. Terus nanti tuliskan ciri-cirinya. Kira-kira di subjeknya siapa, apa, terus tujuannya, pakai lensa apa. Terus tokoh yang berkaitan dengan genre tersebut kalian coba kaitkan. Nanti kalau sudah terkumpul di minggu depan kita akan coba presentasi setiap masing-masing kelompok. Itu seperti itu ya, ini kelompok tugas kelompoknya. Nah, oke, kita akan diskusi nih bersama-sama. Ada 4 pertanyaan. Sebuah foto pernikahan yang candid masuknya potret, human interest atau jurnalistik atau bisa ke semuanya? Human interest. Kenapa human interest, Adit? Ya. 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 Berarti apa tadi potret? Human interest. Ada lagi yang lain? Mau tingin potret atau jurnalistik? Bisa nggak foto pernikahan candid masuk ke tiga-tiganya? Potret bisa. Kenapa? Ya. Oh, bukan candid masuk ke human interest. Jurnalistik bisa nggak? Hah? Bisa. Bisa. Jadi sebenarnya foto-foto ini bisa masuk tergantung dari tujuannya. Potret, misalnya dari segi pengambilan gambarnya fokus pada wajah si pengantin, ya kan? Jadi mengambil ekspresi dari pengantin, itu masuknya potret tuh, gitu. Human interest bisa juga, tapi tujuannya lebih mau menaikkan emosi-emosi, misalnya pas lagi sungkeman, ya kan? Jadi kan, misalnya dia pelukan sama ibunya atau neneknya dan sebagainya, itu kan penuh dengan emosi ya, yang pengen tonjolkan. Jurnalistik juga bisa kalau misalnya foto itu pengen diberitakan, misalnya kayak pernikahannya siapa tuh yang kemarin tuh. Nah, itu bisa masuk jurnalistik karena itu sebuah berita. Jadi sebenarnya semuanya bisa masuk tergantung dari tadi tujuannya, siapa objeknya dan sebagainya. Lalu bisakah satu foto lebih dari satu genre? Bisa, kayak tadi kan. Misalnya kita motret yang sifatnya jurnalistik bisa diangkat jadi human interest atau jadi street fotografi dan sebagainya. Nah, genre mana yang paling relevan di bidang komunikasi media sosial saat ini? Kira-kira apa? Jurnalistik. Terus apa lagi kira-kira? Genre fotografi yang relevan di bidang komunikasi media sosial. Still life bisa. Gitu. Biasanya food. Nah, biasanya teman-teman tuh kalau lagi makan dan sebagainya update di media sosial. Terus apa lagi tuh kalau kalian mau kemana-mana, keluar kota, ke mana tuh? Namanya apa tuh? Travel ya, bisa banyak lah ya gitu ya. Jadi banyak yang bisa relevan dengan bidang komunikasi. Nah, kalau kalian pakai handphone, yang paling mudah genre fotografi apa? Model bisa, tapi agak effort ya kalau pakai handphone. Yang paling gampang tadi tuh street bisa, gampang banget kan? Gitu. Food, ya kan? Apalagi kira-kira? Landscape ya, alam bisa, ya kan? Nah itu paling gampang tuh. Nah, kita akan masuk ke penutup. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari di materi ini? Apa yang sudah kita pelajari dari materi tentang jenis-jenis fotografi? Baik, mungkin kalau dari saya singkatnya kita hari ini sudah mempelajari beberapa genre dan juga teknik pengambilan fotonya. Mungkin contohnya salah satunya ada genre wildlife yang tadi kalau memotretkan satwa liar seperti itu kan tekniknya mungkin bisa pakai lensa yang panjang
dan teknik-teknik yang lain. Oke, sip. Plus dong, plus. Ada lagi yang mau berkomentar? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, dari yang pelajaran yang saya ambil dari untuk hari ini tuh Pak, jadi kayak kita tuh tahu asal muasal dari fotografi itu dari yang dunia sampai yang internasional atau nasional tuh seperti apa, terus kayak genre-genrenya, cara tekniknya, semuanya kayak dari lensa pun kayak gitu Pak. Oke, sip. Plus dong, plus. Yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil dari materi ini ada 4. Pertama, genre. Jadi kita bisa mengelompokkan foto berdasarkan tadi subjek, tujuan, dan pendekatannya. Terus kita bisa mengelompokkan, karena tadi hanya 8, kita bisa mengelompokkan 4 kelompok besar, alam, terus manusia, jurnalistik, dan komersil. Terus setiap genre dia punya beda-beda pilihan lensa sama teknik. Dan tadi dengan kita mempelajari ada tokoh-tokoh dunia dan dari Indonesia, akan mengetahui siapa aja sih fotografer-fotografer yang ada di sekitaran kita, kayak gitu. Nah, ini ada tugas mandirinya. Tadi kan tugas kelompok, ini tugas mandiri. Jadi nanti kalian pilih satu genre favorit kalian, misalnya landscape atau arsitektur atau lainnya. Terus ambil 3 foto menggunakan handphone aja biar lebih gampang. Nanti bikin captionnya tuh. Ini masuk ke fotografi apa, subjeknya, tujuannya, tekniknya. Nanti dikumpulkan di V-Class, seperti itu ya. Bagian dari penutup, jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Etika kita berkarya, jadi hormati privasi, minta izin subjek. Kalau teman-teman moto jurnalistik, human interest, street, nah kalian nanti bisa minta izin kepada orang yang bersangkutan apakah mau dipublish atau enggak. Cantumkan sumber, hindari plagiarisme. Dan kalau ada foto-foto seperti tadi ya, jurnalistik dan sebagainya, itu harus jujur pada fakta, jangan dimanipulasi, gitu ya. Nah, ini referensi-referensinya seperti ini. Seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, Nindi ya? Iya, saya ingin bertanya soal tugas yang mandiri tadi. Itu kan kita diharuskan untuk memotret, dan saya rencananya kepikiran untuk memotret human interest, mungkin memotret pedagang. Jadi apakah saya moto dulu secara teknik dan izinnya belakangan atau seperti apa Pak? Karena kan kalau izin dulu takutnya jadi nggak natural. Betul, ya. Untuk mendapatkan ekspresinya secara natural, lebih bagus diambil dulu. Setelah kita ambil, baru kita izin apakah bersedia untuk dipublish atau enggak. Seperti itu. Kalau untuk pengen mendapatkan emosi atau yang secara natural ya, caranya seperti itu dulu. Kita ambil, baru nanti kita izin. Nah, langkah bagusnya memang izin dulu ya, gitu. Tapi kan kita punya tujuan lain biar mengambilkan emosinya itu tetap natural, seperti itu. Jadi lebih baik ambil aja dulu, habis itu minta izin, kayak gitu. Misalnya nggak dikasih, ya udah cari lagi yang lain, biar tetap natural. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita nanti akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses pengajaran untuk mata kuliah fotografi dan teknologi dokumentasi pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.